Desain art sebuah bangunan besar yang menjulang di bawah langit malam menjadi tempat berlangsungnya ujian Visioner Suci. Di dalamnya berdiri dua finalis Visioner Suci bernama Mirval Etane dan Sapphire Levar. Mereka ingin menantang Domina. Ketika situasi mulai memanas, Domina menegaskan bahwa Saint Ars merupakan tempat perayaan suci yang absolut. Domina menyimpulkan bahwa orang-orang di hadapannya tidak memiliki sesuatu yang menjadi visioneris untuk menjadi visioner. Di saat Mirval dan Sapphire hendak menyerang menggunakan jurus kilat bajra, tiba-tiba tubuh mereka terkoyak oleh kekuatan Domina yang tidak bisa dilihat oleh mata karena serangannya terlalu cepat. Sapphire kesakitan seperti lehernya ada yang mencekik sampai-sampai dia muntah darah. Mereka berdua terkapar di lantai, tidak bisa bangkit lagi. Sapphire heran karena seorang visioner suci bisa seperti ini. Tiba-tiba dari arah kulon datang seseorang dengan aura yang kuat. Dia adalah King Rus yang pernah berhadapan dengan Rian Amas tahun lalu. Di saat Domina bertanya kepada King Rus, tiba-tiba pipi Domina kesebut serangan kilat King Rus hingga mengeluarkan darah. Kemudian King Rus mengaktifkan sihir Guardian Second, yakni intensitas raksasa pembawa martil. Raksasa itu menghantam Domina dengan keras sehingga area di sekitarnya bergemuruh. Si Horeng Domina bisa menahan serangan tadi sampai-sampai King Rus dibuat kebingungan. Di saat King Rus berhadapan dengan Domina, dalam sekejap Domina menghilang. Domina tiba-tiba berada di belakang King Rus. Menusuk dari belakang King Rus dibuat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia kebingungan karena kami bertiga seorang visioner suci dikalahkan musuh seorang diri. Sin berpindah ke tempat aula utama Eston yang mana hari ini adalah perayaan ujian akhir yang dimeriahkan dengan meniup trompet dan memukul hadroh. Dijelaskan bahwa Tuhan memberi dua anugerah. Yang pertama ilmu dan yang kedua adalah sihir. Dan siapa yang bisa mengendalikan sihir dengan kendali penuh, maka dia dianggap dekat dengan Tuhan. Saat ujian akhir dimulai, ada dua kelompok yang bersiap. Yang pertama kelompok Masle, perwakilan Eston. Yang kedua kelompok Domina, perwakilan Walkis. Ketika pintu terbuka, para penonton kebingungan di saat Domina masuk sambil menjatuhkan tongkat parotong yang berlumuran darah. Domina berkata kepada kelompok Masle, "Kalianlah selanjutnya." Di saat situasi rariweuh, kelompok Masle malah ngawaradang dan ngadaharan kueh pai. Diceritakan ada 3 sekolah sihir. Yang pertama Saint Ars, yang mana keadilan harus ditegakkan. Yang kedua Eston, di mana kemanusiaan dan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah Walkis, di mana kekuatan adalah segalanya. Ada sebuah jarak besar antara ketiga sekolah tersebut. Domina menyatakan akan ikut serta dalam turnamen ini. Domina menyampaikan bahwa tujuan mereka bukan sekedar bertarung, melainkan untuk unjuk kebenaran. Tak lama kemudian, datang lagi 3 orang dengan sihir hitam. Mereka datang dengan pasukan-pasukan yang kuat, yang kini kelompok Domina menjadi 6 orang. Ruangan pun bergemuruh. Ini adalah pertarungan yang tak adil. Sanajan Mas kuat, tapi kalau melawan mereka langsung, mungkin Mas akan kewalahan. Dan kutenang-tenangnya si Mas malah berhitung cenah 8 tambah 3 dukaring 3 teh 18. Para penonton pun heran dengan cara menghitungnya. Dengan wajah datar, Mas siap bertarung demi si kakek dan kawan-kawannya. Domina bersimpati pada Mas karena tekadnya tetap. Bagi Domina, keberanian tidak cukup untuk mengalahkannya. Domina menjelaskan bahwa tidak ada seorang adik yang melampaui kakaknya. Mas kebingungan siapa yang dimaksud saudara itu. Padahal keluarganya cuma si kakek dan si Mas. Kemudian Dot menjelaskan bahwa kemungkinan Mas adalah anaknya Innocent Zero. Tiba-tiba muncul seorang pria dari arah wetan yang ternyata itu adalah si King Rus yang ditubles tadi dari belakang oleh si Domina. Mas dan para penonton pun terkejut karena si King Rus langsung tersungkur di depan Mas. Mas langsung menangkapnya. Kemudian King Rus menjelaskan bahwa mereka telah dikalahkan Domina. King Rus tidak bermaksud memberikan posisinya kepada kelompok Domina, akan tetapi mereka direbut paksa. King Rus telah dipermalukan Domina dan meminta maaf kepada Mas, memohon agar mengalahkan mereka. Lepis mengatakan itu adalah kebohongan busuk. Menyerah demi melindungi yang lemah itu adalah kelemahan. Lepis menyatakan King Rus adalah pecundang. Tiba-tiba darah keluar dari punggung King Rus. Saat kelompok Mas bersiap, muncul sihir hitam
ngegembrong kedua teman Mas. Sihir hitam itu mengurung kedua teman Mas dan hanya menyisakan Mas. Kelompok Domina serentak menyerang Mas, dikomandai Lepis. Seluruh sihir diarahkan kepada Mas sampai terjadi ledakan. Kabut menghalangi arena. Lepis tersenyum melihat itu. Tapi ternyata ada dua kepala boneka dan kasur spring bed menghalangi serangan tadi. Dari arah kidul, terlihat 3 orang berjalan menghampiri. Lepis dan para penonton pun terkejut karena yang datang itu adalah kelompok Abel. Mas heran karena Abel masih berbicara dengan boneka. Mereka bertiga bergabung dengan kelompok Mas dan mendukung Mas mewakili sekolah kami. Sekarang pertarungan pun menjadi adil. Lalu Galup menanyakan siapa kalian? Jawaban Margaret, kami adalah keluarga Mas Borden. Mas berkata bukan. Setelah mengatakan itu, Galup menjadi semangat dan akan membunuh Margaret. Ketika Galup akan menyerang, Domina menyuruh Galup berhenti. Dan ting, keadaan tiba-tiba menjadi melengking. Darah pun keluar dari punggung Galup. Margaret menyebutkan bahwa ini adalah kekuatan keluarga. Tetapi Masley kekeh, bukan keluarga. Serbet! Tak-taknya pun terkena serangan Galup yang entah kapan dia menyerangnya. Domina menyuruh Galup mundur. Dikatakan bahwa Margaret tak akan lepas tanpa terluka. Margaret mengatakan, bertarung denganmu sepertinya akan menyenangkan. Domina mengeluarkan aura hitam yang sangat besar karena perbedaan yang jauh. Sampai-sampai Margaret dibuat merinding. Dan ternyata pertarungan tidak terjadi sekarang. Pertarungannya akan diadakan besok lusa. Ini hanyalah sebagian pembukaan dari upacara ujian akhir Pisioner Suci. Kemudian, Mas menanyakan kenapa kalian membantu kami, dan alasannya adalah untuk membayar hutang. Mas kebingungan karena tidak merasa dipinjam uang. Di suatu tempat mereka berlima bermain poker yang mereka namai Old Mine. Pertarungan yang membentuk persahabatan sebelum pertarungan menurut Abel. Ketika Dot mau mengambil kartu milik Abel, Dot malah diancam oleh si Abis dengan mengarahkan pedangnya ke lehernya. Dot disuruh mengambil kartu yang salah. Walaupun Dot diancam Abis, tetap saja Dot mengambil kartu yang benar hingga membuat malu Abel. Anjim si Dot nepika soakeun. Tinggal bagian Mas yang mengambil kartu. Pas bagian si Dot ngambil kartu si Mas, tangan Mas menggenggam erat kartunya hingga sulit untuk dicabut. Ternyata si Mas bermain curang. Abis mengatakan bahwa ujian akhir ini cukup menantang karena lawannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Abel. Karena sekolah Walkis fokus pada kekuatan, terutama Domina dan Lepis. Lepis merupakan anak ketua biro sihir, mantan siswa sekolah Eston, dan Lepis punya masalah perilaku. Lepis hampir membunuh guru karena debat, yang bahkan guru itu dijuluki anak emas karena kekuatannya. Dan yang paling berbahaya adalah Domina, karena bisa memimpin mereka. Dot panik karena musuh-musuhnya kuat, tapi mereka asik melanjutkan main gaple. Terlihat di dalam sekolah Walkis, Innocent Zero berada di sebuah segel atau apa yang menahan kekuatannya. Domina berkata kepada Innocent Zero, Tuk tak menunggu lama lagi, dan alasan mereka dilahirkan untuk mewujudkan impian Innocent Zero. Domina melihat Cell dengan tatapan tajam dan akan membunuhnya karena tidak menyelesaikan misinya. Domina ingin diakui oleh seseorang yang lebih kuat darinya. Sambil tersenyum, Domina mengarahkan tongkat sihirnya ke arah Cell. Kemudian, Cell merasakan sakit. Darah pun keluar ngagecrot. Domina hanya tersenyum tipis polontong anjing. Kelompok Mas sedang bermain gapleh di ruangan, menunggu 2 hari lagi turnamen dimulai. Di sebuah sudut kota di dunia sihir, suasana mendadak berubah menjadi kacau. Lembaran koran dan pengumuman beterbangan di udara seperti badai kertas yang memenuhi jalanan. Orang-orang yang berada di sana menatap tulisan pada lembaran itu dengan wajah terkejut, lalu kepanikan mulai menyebar kemana-mana. Berita yang tertulis di dalamnya terasa begitu tidak masuk akal bagi banyak orang. Seorang kandidat visioner ilahi ternyata dipilih meskipun dia sama sekali tidak memiliki sihir. Dunia sihir yang selama ini berdiri di atas kekuatan sihir tiba-tiba diguncang oleh kabar tentang Mash Bernadette, sosok yang tidak memiliki kemampuan sihir tetapi tetap terpilih sebagai kandidat penting. Sementara kekacauan terjadi di luar, Mash dan teman-temannya masih tenggelam dalam permainan kartu mereka yang berlangsung sangat lama. Setelah berjam-jam bermain, mereka akhirnya berhenti karena kelelahan. Saat itulah seorang teman datang dengan tergesa-gesa untuk memberitahu bahwa ada masalah besar di luar akademi. Ia menjelaskan bahwa kerumunan besar sedang berkumpul dan memprotes Mash. Dari luar terdengar teriakan yang terus memanggil nama Mash Bernadette dan menuntutnya keluar. Mash kemudian melihat sendiri masa besar yang memenuhi depan akademi dan menuntut dirinya dihukum.
Orang-orang itu benar-benar tidak menerima keberadaan seseorang tanpa sihir di dunia mereka. Ketegangan terus meningkat ketika Lemon tetap mencoba menenangkan mereka. Ia kembali membela Mas dan mempertanyakan alasan kemarahan mereka. Kerumunan tetap mengejek Mas karena tidak memiliki sihir. Lemon dengan tegas menentang pola pikir tersebut, tetapi penolakannya hanya membuat massa semakin emosi. Lemon tetap berdiri teguh di hadapan mereka dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur. Dalam situasi yang semakin panas itu, Lemon bahkan secara mengejutkan mengaku sebagai istri Mas, sebuah pengakuan yang membuat orang-orang di kerumunan menganggapnya gila. Tidak lama kemudian Dot muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai manajer Mas. Ia menyampaikan pesan singkat dari Mas kepada kerumunan. Pesan itu sangat singkat dan penuh penolakan terhadap tuntutan mereka, yang pada intinya menyuruh mereka pergi jauh dari sana. Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan yang jauh lebih besar. Kerumunan mulai berteriak dengan suara keras dan penuh kemarahan. Mereka menuduh Mas Burnett bersalah dan menuntut agar ia keluar untuk menghadapi mereka. Suasana berubah semakin kacau ketika seseorang di tengah kerumunan tiba-tiba melempar sebuah benda ke arah Lemon. Benda itu mengenai wajahnya dengan keras hingga membuatnya terkejut dan kesakitan. Keadaan yang semakin tidak terkendali membuat Mas mulai mempertimbangkan untuk keluar menghadapi kerumunan. Namun, seseorang memperingatkan bahwa situasi akan menjadi jauh lebih buruk jika Mas muncul di hadapan mereka yang sudah sangat marah. Lemon yang wajahnya masih terasa sakit mencoba menahan Mas agar tidak keluar. Ia khawatir Mas akan menjadi sasaran kemarahan massa yang tidak terkendali. Dengan tubuh yang masih gemetar, Lemon berdiri di hadapan kerumunan dan menyatakan bahwa jika mereka ingin menghukum Mas hanya karena tidak memiliki sihir, maka mereka juga harus menghukum dirinya. Ia menjelaskan bahwa dirinya memilih untuk melindungi Mas dan siap menanggung konsekuensi dari keputusan itu. Dengan emosi yang meluap, Lemon bahkan menantang kerumunan untuk melemparkan batu kepadanya saja. Ia tidak sanggup melihat Mas terus disalahkan oleh semua orang tanpa alasan yang jelas. Mas yang melihat tindakan Lemon mulai merasa bingung dengan keberaniannya. Ia bertanya dalam hati mengapa Lemon bersedia melakukan hal sejauh itu demi dirinya. Mas sempat berpikir bahwa Lemon mungkin memiliki alasan pribadi seperti dirinya sendiri, bahkan sempat merasa kasihan kepada Lemon. Namun Lemon langsung menolak pemikiran itu dengan penuh emosi. Ia menegaskan bahwa Mas bukan orang jahat dan ia benar-benar percaya kepadanya. Pembelaan yang tulus itu membuat Mas terdiam sejenak. Sementara itu, seseorang di kerumunan mulai memprovokasi orang-orang lain dengan menyatakan bahwa perempuan seperti Lemon hanya bertindak berdasarkan emosi. Orang itu juga menuduh Lemon sebagai pendosa karena melindungi Mas yang dianggap melanggar aturan dunia sihir. Kerumunan pun mulai meneriakkan tuduhan dan tuntutan hukuman. Mereka berteriak agar tidak ada ampun bagi Lemon dan Mas, lalu mulai melempar berbagai benda ke arah Lemon. Benda-benda itu melayang dari berbagai arah hingga membuat Lemon menutup wajahnya untuk melindungi diri dari rasa sakit dan ketakutan. Melihat Lemon terus menjadi sasaran serangan, Mas akhirnya bergerak maju. Dengan kecepatan dan kekuatan fisiknya, ia berdiri di depan Lemon untuk melindunginya. Setiap benda yang dilempar oleh kerumunan dihentikan oleh tangan dan tubuhnya. Mas menangkis semua serangan itu dengan gerakan cepat, berdiri sendirian menghadapi kerumunan yang marah. Keberaniannya membuat Lemon terkejut melihatnya berdiri di depannya sebagai pelindung. Salah satu penyihir di antara kerumunan menyadari bahwa Mas tidak akan mudah ditangkap, meskipun ia tidak memiliki sihir. Penyihir itu kemudian menggunakan sihir bernama Prison Wall. Sebuah dinding sihir besar muncul secara tiba-tiba dan menjebak Mas di dalamnya. Penyihir tersebut menjelaskan kepada kerumunan bahwa dinding itu memiliki ketebalan 15 cm dan bahkan makhluk sihir besar sekalipun tidak akan mampu menghancurkannya. Ia yakin Mas sudah benar-benar terjebak. Namun tidak lama kemudian terdengar suara berulang dari dalam dinding sihir tersebut. Suara benturan keras mulai terdengar berkali-kali. Lubang-lubang mulai muncul pada permukaan dinding yang sebelumnya dianggap tak bisa dihancurkan. Orang-orang di kerumunan mulai kebingungan melihat apa yang terjadi. Ternyata lubang-lubang itu muncul karena pukulan Mas dari dalam. Mas memukul dinding sihir itu berulang kali dengan kekuatan fisiknya hingga dinding yang sangat kuat itu mulai berlubang di berbagai tempat. Setelah beberapa saat, dinding tersebut akhirnya
akhirnya retak dan runtuh sepenuhnya. Mash kemudian berjalan keluar dari reruntuhan dinding dengan sikap tenang. Semua orang yang melihat kejadian itu hanya bisa menatap dengan wajah terkejut dan tidak percaya. Penyihir yang sebelumnya sangat yakin dengan kekuatan dindingnya tidak dapat memahami bagaimana seseorang tanpa sihir bisa menghancurkan penghalang sihir setebal itu hanya dengan kekuatan fisik. Kerumunan menjadi terdiam, sebagian bahkan mulai merasa takut melihat kekuatan Mash. Mash kemudian berdiri di hadapan semua orang dan menyampaikan pikirannya kepada mereka. Ia menyadari bahwa dunia ini sudah lama berjalan dengan aturan yang sama dan banyak orang tidak bisa menerima sesuatu yang berbeda. Namun ia tetap menyatakan bahwa dirinya akan naik ke puncak dunia sihir dan membuktikan sesuatu kepada semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak memiliki sihir bukanlah sesuatu yang membuat seseorang tidak berharga. Ketika suasana masih tegang, kepala sekolah Walberg tiba-tiba muncul di tempat itu. Ia tertawa ringan dan meminta maaf karena keputusannya sebelumnya mengejutkan banyak orang. Kehadirannya membuat kerumunan semakin terkejut. Walberg menjelaskan bahwa untuk sementara semua orang harus menunggu dengan sabar karena ujian akhir serta keputusan dari pihak biro yang akan menentukan nasib Mash selanjutnya. Kerumunan akhirnya terdiam dan memperhatikan penjelasan tersebut. Walberg kemudian berbicara langsung kepada Mash. Ia menyampaikan bahwa orang yang bersedia membela seseorang seperti Mash sangatlah langka, bahkan jika hanya satu orang saja. Menurutnya Mash memiliki teman-teman yang sangat baik. Dengan tulus Walberg menyatakan kebanggaannya kepada mereka semua karena dukungan itu menunjukkan bahwa Mash telah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya, meskipun ia tidak memiliki sihir. Mash kemudian menyatakan bahwa ia telah belajar banyak sejak bersekolah di akademi tersebut. Ia kini memiliki tujuan yang sangat jelas di depan matanya. Dengan tekad yang kuat, ia menegaskan bahwa ia akan memenangkan pertarungan terakhir yang menantinya. Ia memahami bahwa pertarungan itu akan menentukan masa depannya. Kepala sekolah menjelaskan bahwa jika Mash gagal, maka orang-orang yang mendukungnya juga akan dihukum karena melindungi seseorang tanpa sihir. Oleh karena itu, kemenangan menjadi satu-satunya jalan agar Mash bisa diterima oleh dunia sihir. Ketika suasana mulai sedikit mereda, Lemon tiba-tiba kembali menunjukkan semangatnya. Ia dengan penuh keyakinan membayangkan masa depan, di mana Mash berhasil menang dan kemudian mengaitkannya dengan harapan pribadinya. Mash sendiri hanya menunjukkan kebingungan terhadap gagasan tersebut karena tidak memahami mengapa kemenangan itu langsung dikaitkan dengan hal lain oleh Lemon. Pada malam hari di sebuah gang gelap kota, suasana berubah menjadi mencekam. Seseorang terlihat terjatuh di tanah dengan tubuh penuh luka setelah diserang oleh sosok tak dikenal. Asep dan teman-temannya Datang ke tempat itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka kemudian mengetahui bahwa jalan-jalan di daerah tersebut sedang tidak aman karena ada seorang maniak yang menyerang orang-orang pada malam hari. Karena situasi yang berbahaya itu, pihak tertentu akhirnya mengirim dan kelompoknya untuk menangani masalah tersebut. Namun mereka juga diperingatkan bahwa pelaku penyerangan itu sangat kuat, bahkan bagi para penegak hukum. Dua orang penyihir berbicara dengan serius mengenai musuh yang mereka cari. Sosok misterius muncul di hadapan mereka. Domina berdiri dengan aura gelap yang terasa menekan sekelilingnya. Kehadirannya memancarkan rasa takut yang kuat. Tiba-tiba seekor naga raksasa muncul dan langsung menyerang dengan kekuatan brutal. Makhluk besar itu membuka mulutnya lebar dan menyerang dengan tubuh serta ekornya yang besar. Ekor naga menghantam bangunan di sekitar mereka dengan keras hingga menghancurkan atap dan tembok. Ledakan dan puing-puing beterbangan di udara. Dua penyihir berdiri di atas atap rumah dalam posisi siap bertarung. Mereka menghadapi Domina yang berdiri dengan tenang sementara naga besar berada di belakangnya. Salah satu dari mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia memahami bahwa penyihir biasa seharusnya sudah mati beberapa kali jika menerima serangan sekuat itu. Domina sendiri menyadari bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Ia memahami bahwa menghadapi dua visioner suci bisa menjadi masalah baginya. Kedua penyihir itu memang merupakan penyihir elit yang sangat kuat. Namun ketika mereka mencoba menyerang, salah satu dari mereka menyadari bahwa serangan mereka bahkan tidak mampu menggores pakaian Domina. Mereka menduga bahwa sihir Domina bekerja seperti perisai yang melindunginya karena kekuatan sihirnya yang sangat besar. Domina mengamati mereka dengan cermat dan menyimpulkan bahwa kedua lawannya tidak menyerang secara bersamaan. Ia berpikir bahwa jika mereka melakukan serangan bersama, situasinya mungkin akan berbeda.
Ia kemudian mulai menyusun strategi dengan berpikir bahwa ia harus mengalahkan mereka satu persatu. Baginya menghadapi satu lawan tidak menjadi masalah, tetapi melawan dua orang sekaligus akan jauh lebih berbahaya. Salah satu penyihir mulai menyadari sesuatu yang aneh. Hal yang lebih mengejutkan terjadi ketika kekuatan pria itu tiba-tiba meningkat lagi. Perubahan itu membuat mereka semakin bingung mengenai siapa sebenarnya sosok yang sedang mereka hadapi. Kanjut segera menyadari bahwa serangan yang baru saja terjadi sebenarnya hanyalah pengalih perhatian, melainkan untuk memberi kesempatan kepada para klon melakukan sesuatu di belakang layar. Di tengah situasi yang kacau itu, salah satu petarung maju dengan sangat nekat dan langsung melancarkan teknik Dragon's Trident yang dilanjutkan dengan Undeath Sting. Serangan itu dilepaskan lurus ke arah target tanpa memedulikan keselamatan dirinya sendiri sedikit pun. Dengan tenang, ia mengaktifkan teknik pertahanan bernama Undead Wall. Sebuah dinding sihir besar muncul di depannya dan langsung menahan serangan yang datang. Penyerang yang melihat serangannya gagal tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Ia menyadari bahwa serangan nekatnya tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Setelah kegagalan itu, penyerang tidak mencoba melanjutkan pertarungan. Ia justru langsung berbalik dan melarikan diri dari medan pertempuran. Kemudian waktu berputar mundur, membawa cerita kembali 15 tahun ke masa lalu. 15 tahun yang lalu, di dunia sihir, seorang bayi lahir dengan kekuatan sihir yang luar biasa besar. Bayi itu bernama Domina Blowlife. Sejak saat kelahirannya, kekuatan sihir di dalam dirinya sudah begitu kuat hingga sulit dikendalikan. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang bayi lain juga lahir di dunia yang sama. Bayi itu bernama Otong Mash Burndead. Namun, keadaan si Otong sangat berbeda dengan si Asep. Jika Asep memiliki sihir yang luar biasa kuat sejak lahir, Mash justru tidak memiliki sihir sama sekali. Domina Blowlife tumbuh dengan kekuatan sihir yang sangat besar hingga setiap hari menyebabkan kehancuran kecil di sekitarnya. Seorang paraji yang melihat Domina Blowlife bahkan menyimpulkan bahwa bayi itu suatu hari akan tumbuh menjadi penyihir dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Sementara Mash Burndead yang tidak memiliki sihir menghabiskan waktunya dengan mempelajari keterampilan tangan. Kemampuan Mash berkembang dengan sangat cepat. Bahkan bidan yang dulu memprediksi masa depan Domina mulai berpikir bahwa Mash mungkin akan tumbuh menjadi seorang tukang kayu yang luar biasa. Sementara itu, Domina Blowlife tumbuh dengan satu tujuan yang sangat kuat di dalam dirinya. Ia memiliki rasa hormat dan kekaguman yang sangat besar terhadap ayahnya. Hidupnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu melayani ayahnya. Ia merasa bahwa seluruh kekuatan yang dimilikinya harus digunakan demi ayahnya. Orang yang tidak memiliki sihir dianggap tidak berguna. Karena itu, Domina merasa bahwa Mash seharusnya tidak diperlakukan setara dengannya. Naluri Domina mulai berkembang seperti naluri anak burung pemangsa yang menyerang saudara sendiri demi mendapatkan perhatian induknya. Dengan dorongan insting itu, Domina mulai memandang Mash sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Saat suatu serangan sihir dilepaskan ke arah Mash, seseorang yang melihat kejadian itu langsung menyadari bahaya yang akan terjadi. Ketika serangan sihir Domina melesat menuju Mash Burndead, bayi itu justru menghindarinya dengan gerakan aneh. Ia bergerak dengan pola zigzag yang sangat cepat, seolah melakukan teknik mengemudi yang dikenal sebagai drift zigzag inersia. Gerakan itu membuatnya berbelok tajam tanpa kehilangan kecepatan dan mengubah arah secara mendadak. Serangan Domina akhirnya meleset karena gerakan tersebut. Seorang wanita tua yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Ia tidak percaya bahwa bayi yang baru berusia beberapa bulan mampu melakukan gerakan menghindar yang begitu rumit. Ketika Domina melihat Mash Burndead berhasil menghindari serangannya dengan teknik inersia drift itu, ia mulai berpikir bahwa jika dirinya adalah seseorang yang tidak biasa karena kekuatan sihirnya, maka Mash Burndead juga bukan orang biasa meskipun tidak memiliki sihir. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Mash Burndead tiba-tiba menghilang. Selama Mash Burndead masih hidup, ia merasa bahwa dirinya tidak akan pernah mendapatkan pengakuan penuh dari ayahnya. Dalam pikirannya, satu-satunya cara untuk menghilangkan perasaan tersebut adalah dengan menyingkirkan Mash Burndead. Sejak saat itu, Mash Burndead menjadi target utama Domina Blowlife. Baginya hanya ada satu cara untuk memuaskan dirinya sendiri, yaitu dengan mengalahkan atau membunuh Mash Burndead suatu hari nanti. Waktu kembali bergerak maju menuju masa kini ketika para peserta berkumpul untuk menghadapi ujian. Mash Burndead dan kelompoknya tiba di sebuah tempat bernama Grief Manor.
Di sana mereka bertemu dengan kelompok lain yang juga mengikuti ujian tersebut. Salah satu anggota kelompok lain menunjukkan sikap sombong dan meremehkan mereka, meyakini bahwa kelompok Marsh tidak memiliki peluang untuk menang dan bahwa pertarungan itu akan berlangsung sepihak. Teman Marsh menanggapi situasi itu dengan santai dan bahkan bercanda tentang Marsh yang terlihat seperti seseorang yang tidak memiliki banyak teman. Sementara itu, aturan ujian akhirnya diumumkan kepada semua peserta. Di dalam Grief Manor terdapat 5 kunci berbentuk bintang yang tersebar di berbagai tempat. Para peserta harus menemukan kelima kunci tersebut untuk membuka sebuah peti harta karun yang menjadi tujuan ujian. Namun ada peringatan penting yang menyertai aturan tersebut. Grief Manor telah dikutuk sehingga para peserta harus berhati-hati karena di dalamnya mungkin terdapat jebakan, monster, atau sihir berbahaya. Pengumuman resmi pun diberikan, menandai dimulainya ujian akhir di Grief Manor. Begitu para peserta memasuki mansion, mereka segera menyadari sesuatu yang aneh. Lorong-lorong di dalam bangunan itu terus berubah dan bergerak seperti potongan puzzle yang terus disusun ulang. Hal itu membuat jelas. Tidak lama setelah masuk, Mas Burnett melihat sesuatu jatuh ke lantai di salah satu ruangan. Benda itu ternyata adalah sebuah kunci berbentuk bintang. Temannya langsung menunjuk ke arah ruangan tempat kunci itu berada dan mereka segera berlari menuju ke sana. Mas dan temannya memasuki sebuah ruangan yang sangat terang. Cahaya di ruangan itu terasa tidak wajar dan suasananya terlalu sepi. Keheningan itu menciptakan perasaan bahwa sesuatu yang tidak beres sedang menunggu mereka. Tiba-tiba sebuah suara terdengar menyambut kedatangan mereka. Suara itu berasal dari seseorang yang ternyata sudah menunggu di ruangan tersebut. Hal itu membuat jelas bahwa kunci bintang yang mereka lihat sebelumnya kemungkinan besar memang dijadikan umpan untuk menarik peserta masuk ke dalam ruangan itu. Tidak lama kemudian, sebuah wajah raksasa muncul di dinding ruangan. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Rume Aster, sang penguasa ruangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tempat itu merupakan bagian dari ujian dan para peserta harus menghadapi tantangan yang telah ia siapkan. Setelah itu, Rume Aster segera memulai ujiannya. Dari bayangan ruangan muncul seekor monster besar yang aura keberadaannya terasa sangat menyeramkan. Makhluk itu tampak seperti sosok hitam dengan tubuh cair dan tangan panjang yang bergerak perlahan. Salah satu siswa yang melihatnya langsung mengenali monster tersebut sebagai Shadow Eater. Monster itu dikenal sangat berbahaya karena memiliki kemampuan memakan bayangan manusia. Jika bayangan seseorang dimakan oleh makhluk itu, orang tersebut juga bisa ikut terbunuh. Di tempat lain dalam mansion, seseorang bernama Lewis Rose Quartz sedang mengawasi jalannya ujian dari ruangan berbeda. Ia memperhatikan situasi dengan tenang dan mengakui bahwa dirinya memang meminta biro ujian membuat tes itu jauh lebih sulit dari biasanya. Ia tidak menyukai cara kotor, tetapi dalam pikirannya kemenangan adalah hal yang paling penting. Ia bahkan yakin bahwa kelompok Mas Burnett tidak akan pernah berhasil mencapai tempatnya. Sementara itu, di ruangan ujian, Shadow Eater mulai menyerang Mas Burnett dan temannya dengan cepat. Monster itu mencoba memakan bayangan mereka yang terpancar di lantai ruangan terang tersebut. Dalam situasi yang menegangkan itu, Mas tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Tindakannya membuat semua orang bingung. Namun dengan posisi tubuh menempel di lantai, bayangan Mas hampir tidak terlihat. Rume Aster segera menyadari apa yang sedang dilakukan Mas. Dengan tubuhnya menempel di lantai, Mas mulai merayap dengan kecepatan luar biasa. Gerakannya begitu cepat hingga terlihat seperti beberapa bayangan dirinya bergerak sekaligus. Meski begitu, Rume Aster menyadari bahwa posisi tersebut juga memiliki kelemahan karena Mas tidak bisa melompat atau menyerang dari jarak jauh. Namun Mas tidak berniat bertarung dari jauh. Ia justru meluncur langsung ke arah Shadow Eater. Ketika monster itu mencoba menyedot bayangannya dari jarak dekat, Mas segera menangkap tangan makhluk tersebut. Ia menarik tubuh monster itu dan membelitnya dengan tubuhnya sendiri. Dengan posisi itu, tubuh monster berada di atas Mas sehingga bayangan Mas tertutup sepenuhnya. Situasi pertarungan pun berbalik. Mas sekarang memegang tangan Shadow Eater dan mengendalikan posisinya. Mas kemudian melakukan teknik kuncian seperti dalam gulat, membelit tubuh monster itu dengan kuncian segitiga yang kuat. Posisi tubuh Mas yang tetap menempel di lantai membuat bayangannya tetap tertutup, sementara monster itu terkunci sepenuhnya dan tidak bisa bergerak. Para siswa yang melihat kejadian itu langsung terkejut karena cara bertarung Mas terlihat brutal namun sangat efektif. Di dunia sihir yang biasanya mengandalkan mantra, teknik fisik seperti itu terasa sangat tidak biasa. Namun Mas berhasil mengalahkan monster tersebut tanpa menggunakan sihir sama sekali.
Akhirnya Shadow Eater tidak mampu bergerak lagi dan pertarungan pun berakhir. Setelah monster itu dikalahkan, sebuah benda muncul di ruangan tersebut. Mash mengambil kunci berbentuk bintang yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan ujian. Tidak lama kemudian, teman-teman Mash tiba di ruangan itu. Mereka khawatir dengan keadaannya setelah menghadapi monster berbahaya tersebut. Namun Mash menjawab dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain dalam mansion, kelompok Levis Rose Quartz masih menunggu dengan keyakinan bahwa kelompok Mash tidak akan pernah mencapai tempat mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari lorong. Suara itu terdengar seperti dinding yang dihancurkan disertai langkah kaki yang bergerak sangat cepat. Mansion yang seharusnya menjadi labirin rumit ternyata tidak menjadi penghalang bagi Mash Burndead. Alih-alih mengikuti jalur labirin, ia justru menghancurkan dinding mansion dan mengambil jalan lurus menuju tujuan. Tidak lama kemudian, Mash muncul tepat di depan kelompok Levis Rose Quartz setelah menembus dinding dan menghancurkan jalur labirin yang seharusnya mereka lalui. Kemunculan itu membuat semua orang terkejut karena tidak ada yang menyangka seseorang akan melewati mansion dengan cara seperti itu. Mash berdiri dengan santai di depan mereka dan menyatakan bahwa ia akan sedikit mengalah kepada Levis. Pertemuan antara Mash Burndead dan kelompok Levis Rose Quartz akhirnya terjadi. Kelompok Mash yang menembus labirin secara langsung membuat Levis terkejut, namun ia juga mulai mengakui kekuatan luar biasa yang dimiliki Mash.